Halo, berjumpa lagi di channel Juarsi Indonesia. Dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang strobo kaca, baik itu pembuatannya, spesifikasinya, tips memilih strobo, ataupun video ini juga bertujuan agar mungkin dari kalian ingin membuka usaha baru, mengingat di kondisi seperti ini kita menghadapi pandemi, mungkin banyak usaha yang sulit. Nah, jualan strobo ini merupakan sesuatu yang dibilang menjanjikan juga tidak terlalu, tapi apa salahnya dicoba. Mungkin kalian akan tertarik untuk menjual strobo atau memiliki strobo tersebut. Maka dari itu kalian perlu mendalami lebih jauh. Maka video ini sangat cocok bagi kalian yang pengen membuka usaha berjualan strobo ataupun hanya sekedar menikmati strobo itu sendiri. Oke, bagian yang pertama kita akan membagikan tips memilih ataupun jika ingin membeli strobo itu hal-hal apa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kalau memilih strobo itu ada dua macam. Yang pertama berdasarkan budget ataupun berdasarkan kualitas. Kalau kita membicarakan tentang budget, otomatis yang dipilih pertama atau yang harus kita cek atau yang harus kita pertimbangkan itu adalah bahan LED-nya. Karena banyak sekali bahan LED yang digunakan untuk membuat strobo itu bervariasi harganya dari yang paling murah sampai yang lumayan mahal. Nah, itu tentunya juga berimbang. Yang paling murah tentu jangan mengharapkan kualitas yang bagus. Nah, kadang-kadang kan banyak yang pengennya pakai LED yang murah tapi hasilnya pengennya seperti yang LED-nya mahal. Oke, yang pertama LED yang digunakan seperti ini. Kalau kalian memilih budget yang murah, ada tipe LED namanya LED 5050 running. Nah, ini sebenarnya LED outdoor, biasa digunakan untuk lampu hias juga. Tipenya adalah biasa disebut tipe renggang karena satu blok atau satu IC. Nah, di sini kan kalau LED yang pintar, LED strip namanya, ada chipnya ini. Nah, kalau yang pakai chip seperti ini dan biasanya satu bloknya itu dibagi ada 3 pin seperti ini, data, VCC, dan ground. Nah, kalau yang ini tuh ada gelnya, jadi tipe outdoor. Nah, kalau yang seperti ini harganya sekitar ya 100-an lah, tidak sampai 200. Nah, satu roll seperti ini 5 meter. Kalau yang tipe renggang seperti ini, satu IC, satu blok itu 10 cm. Sehingga kalau dibuat strobo kaca, animasinya juga akan lebar. Nah, ini kelebihannya karena tipenya outdoor. Kalau misalnya kena embun atau kena air, tidak gampang rusak, tapi bahannya sangat tipis. Jadi kalau misal kesobek gini atau misalnya kurang hati-hati dalam pemasangan, nanti akan merusak jalur LED-nya dan mengakibatkan LED-nya juga akan mati. Namun perlu diperhatikan kalau memakai LED yang seperti ini harus dimodifikasi sedikit, yaitu membuang kontrol yang sudah ada di dalam LED. Karena kalau mobil LED seperti ini, dia hanya memiliki 2 kabel, merah dan hitam seperti ini. Nah, ini karena dinamakan LED running, maka ada kontrolnya, perlu diputus. Sebenarnya kemarin juga sudah dibuatkan video khusus untuk pembuatan LED yang menggunakan bahan ini. Harus dihilangkan kontrolnya seperti ini. Kalau yang putih-putih tadi dibuka, akan muncul modul kecil seperti ini. Nah, ini juga berfungsi untuk mencoba kalau kalian mau usaha strobo, harus punya banyak salah satu untuk mengetes LED itu pakai ini juga bisa murah meriah hasil dari copotan LED tersebut. Kalau kalian juga mau beli strobo atau merakit sendiri, yang ini jangan dibuang, bisa untuk mengetes LED.
karena nantinya kalau strobo kaca rakitan itu kalau ada yang LED yang mati atau ada yang tidak beres, butuh untuk mengetes. Nah, itu modulnya yang paling murah kayak gini. Oke, kalau bahan yang LED yang kedua menggunakan yang tipe WS2811 renggang, atau bisa disebut juga yang per meternya itu 30 LED. Sebenarnya tidak harus 2811, kalau penamaannya tuh kadang aslinya chipnya itu 1903 16703. Yang penting tuh memiliki 3 pin, kemudian ada chip pintarnya, ini yang dinamakan LED pintar tuh ada ininya. Kemudian tipenya, kalau yang ini tipe yang renggang, masih sama seperti tadi, satu blok ini 10 cm. Nah, di pasaran ini dinamakan 2811, tapi kenyataannya yang seperti tadi, chipnya itu tidak pasti 2811. Chipnya itu yang ini. Kalau kalian mau cek, misal beli ternyata chipnya beda dengan namanya itu sudah biasa, karena untuk membranding sebuah produk kadang dinamai embel-embel 2811. Tapi tidak masalah, yang terpenting kalau satu rakitan tuh harus sama ininya. Ya tidak wajib disarankan sama, tapi kadang juga ada yang berbeda. Misalnya kemarin ada sisa yang tipe chipnya lain, cuman kadang tidak sesuai warnanya atau kecerahannya berbeda, ataupun responnya juga berbeda. Itu sudah pernah dibahas di video sebelumnya, bisa dicek di channel ini. Kemudian yang selanjutnya, tipe yang paling bagus adalah tipe yang rapet. Perbedaannya terletak di panjang satu bloknya, atau satu IC, atau satu chipnya, seperti ini. Kalau yang tadi kan 10 cm, panjangnya segini, 2 kalinya. Kalau ini cuma 5 cm. Nah, kalau yang tipe seperti ini ada 60 LED per meter, atau bisa juga disebut 300 LED per roll. Satu roll segini, ini 5 meter. Nah, tipe yang ini 12 volt, tadi juga 12 volt. Nah, kenapa ini disebut LED paling bagus itu karena paling kecil. Kalau dalam dunia gambar atau video itu kan ada istilah pixel. Nah, ini kalau dibuat rakitan itu pixelnya paling pendek, jadi hasilnya animasi atau pergerakan LED-nya juga semakin bagus. Sebenarnya ada lagi yang tipe 2812, tapi kali ini kita hanya membahas tentang LED yang keluarga 2811. Sebenarnya sudah saya jelaskan juga di dalam video tentang tipe-tipe LED-nya. Ini nanti bisa dilihat lebih detail. Nah, ini juga dibawakan saat kalian membeli produk dari Juaji Indonesia berupa modul. Biasanya dibawakan seperti ini, panduan agar bisa merakit LED-nya. Nah, di sini terlihat jelas bahwa LED renggangnya itu spesifikasinya adalah satu IC 10 cm, sedangkan untuk yang LED rapet ada satu IC-nya 5 cm. Nah, di bawahnya itu terdapat keterangan bahwa 120 cm berjumlah 12 IC kalau yang renggang. Intinya kan tinggal dibagi aja. Misal 140 dibagi 10 cm satu IC-nya, ketemunya 14 IC. Ya, sedangkan yang LED rapet itu dibagi 5 cm, sehingga hasilnya
misal 120 itu 24 IC dan seterusnya. Nah, di situ juga ditulis keterangannya bahwa untuk hasil yang maksimal gunakan LED yang rapat. Dan juga perhatikan juga settingan IC antara LED dan modul harus sama. Kalau tidak sama nanti nyalanya akan ngaca atau tidak sesuai dengan yang seharusnya. Nah, kemudian di sini kalau yang untuk orang awam juga pasti akan bingung, maksudnya 120 cm 12 IC itu seperti apa. Sedangkan barisnya misalnya ada 6 atau 4 atau 5, ya itu kadang bingungnya kok cuman misal 12 IC, padahal kalau dikalikan 4 kan udah berapa itu, lebih dari 12 IC yang jelas. Nah itu yang dihitung itu cuman baris yang paling bawah ataupun salah satu barisnya. Otomatis kan kalau ke atasnya sama. Nah seperti ini, yang dihitung cukup satu aja, nggak usah semua. Kalau informasi yang dihitung selain jumlah IC juga jumlah barisnya, nggak usah semua jumlah LED-nya itu, nggak usah seperti itu. Kemudian yang kedua, otomatis selain memilih LED, kita juga memilih modul. Nah kalau tadi pertimbangannya itu berdasarkan kualitas, ya kita harus memilih modul dulu. Tapi kalau misalnya yang dipilih adalah tentang budget, disarankan LED-nya dulu. Karena apa? Karena spesifikasi modul itu kadang dia mewajibkan LED yang tipe apa. Nah, misalnya seperti ini yang running text, ini menggunakan Bluetooth. Nah, dia tuh spesifikasinya harus menggunakan LED yang rapat. Nah, sehingga kalau misal udah beli LED renggang tapi pakai Bluetooth ini, pakai modul ini, otomatis tidak akan nyambung atau tidak akan sesuai dengan konsepnya. Nah, modul itu ada beberapa yang perlu diperhatikan. Berapa baris dulu yang mau dipilih? Ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Sebenarnya juga ada 1 baris, 2 baris, sama 3 baris. Cuman di Joatsi tidak melayani perakitan ataupun produk yang menggunakan baris lebih kecil dari 4. Minimal harus 4. Nah, kalau sudah tahu barisnya berapa, otomatis kita bisa memilih modulnya. Kalau misalnya pengen yang 5 baris, otomatis memilih yang modul WaveVol 3 ataupun WaveVol 4. Kalau cuma 4 baris, pilihannya ada 5 sekarang. Untuk sampai video ini dibuat itu ada 5 varian, yaitu paralel, rainbow, yang kedua itu WaveVol 1, WaveVol 2, WaveVol 3, dan yang terakhir kemarin rilis WaveVol 4. Nah, kalau cuma 4 baris ada 5 tadi. Kalau yang 5 baris ke atas ataupun ada teksnya itu hanya 2, yaitu Vol 3 dan Vol 4. Kalau mau yang running tag itu juga minimal 5 baris, sehingga pilihannya cuma 2, yaitu Vol 3 dan Vol 4. Kemudian yang harus diperhatikan yang lainnya itu adalah tipe voltasenya. Kalau yang modul kecil seperti ini untuk input 12 volt dan outputnya ini juga 12 volt, karena ini tipenya yang running tag. Kalau tipe yang biasa 4 baris tanpa teks itu sebenarnya bisa untuk 24 volt langsung. Jika LED-nya menggunakan 24 volt, inputnya juga langsung 24 volt bisa. Tapi kalau LED 24 volt itu kan lebih renggang, jadi tidak disarankan untuk membuat animasi-animasi yang bagus. Makanya produk Joatsi kebanyakan 12 volt. Nah, kalau terpaksanya inputnya tuh 24 volt seperti untuk truk, untuk bus, dan untuk mobil-mobil yang besar, itu disarankan menggunakan step down minimal yang 5 ampere seperti ini. Jadi ini nanti ditambahkan sebelum masuk ke modulnya.
Nah, ini fungsinya untuk menurunkan tegangan, jadi dari inputnya 24 volt, outputnya ini udah 12 volt. Nah, sehingga langsung bisa dipasangkan ke modul dan ke LED-nya. Nah, kalau kalian membeli bentuk rakitan itu sebenarnya sudah dijadikan satu, boxnya lebih besar seperti ini. Dan dalamnya ada modul dan step down. Nah, sehingga ini inputnya bisa dua macam, 12 dan 24 volt. Nah, kalian juga bisa request kalau membeli, pengen di custom ke bisa support 24 volt, tinggal beli step down dan modulnya. Nah, nanti pengirimannya sudah jadikan satu seperti ini. Kalau yang ini itu sebenarnya belum rilis, jadi untuk bocoran aja. Ini yang pakai wifi. Nah, ini namanya Joatsi Mix Vol 1. Besok September 2021 insya Allah akan kami rilis. Oke, yang selanjutnya kalau sudah punya modul dan punya LED-nya, bahan yang perlu kita siapkan adalah tatakannya ataupun tempatnya. Kalau untuk dipasang di mobil otomatis kita perlu suatu bahan yang bisa menempel di kaca. Nah, selama ini yang paling cocok kami memilih menggunakan spon ATI karena beberapa alasan. Yang pertama, mudah untuk dikirim karena kebanyakan harus dilakukan pengiriman. Kalau menggunakan akrilik itu akan susah dikirim karena tidak bisa dilipat. Nah, ini bisa digulung, jadi pengirimannya juga simpel, menghemat ongkir juga. Dan yang kedua, alasan kenapa menggunakan spon ATI karena lumayan merekat LED-nya tuh di pori-pori spon ATI-nya. Kemudian juga mudah untuk dipasang karena kaca itu kan kadang melengkung. Nah, itu mudah dipasang. Kemudian kalau sudah punya spon ATI-nya, kita perlu menandai ataupun membuat garis-garis agar bisa dipasangkan LED-nya tadi. Nah, di Joatsi juga punya produk namanya penggaris strobo. Ini memudahkan kalian untuk membuat untuk merakit LED-nya. Ini juga sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, dipasangkan bersama dengan spon ATI. Kalian juga bisa order bahannya ini ataupun penggarisnya ini, semua ada di Joatsi Indonesia. Kalau kalian order spon ATI seperti ini biasanya sudah ditandai, kalian tinggal memilih berapa baris, nanti sudah ada tandanya dari penggaris ini. Jadi kalian tinggal memasang LED-nya sesuai tanda tersebut dan akan lebih mudah. Kemudian setelah sudah dirakit di spon ATI-nya, kalian perlu double tip. Ada dua macam. Yang pertama ini biasanya kami pakai untuk yang tipe 4 baris, dan yang seperti ini yang 5 baris ke atas. Karena kalau 5 baris ke atas kan bebannya lebih berat, sehingga diperlukan yang lebih rekat. Nah, ini lumayan dekat. Selama ini belum ada yang komplain karena tidak rekat, makanya disarankan pakai yang seperti ini. Kalau untuk spon ATI kami tidak menjualnya secara terpisah, hanya untuk yang berbentuk rakitan saja. Oke, tadi sempat terlewat bagaimana tentang penyambungannya. Kalau penyambungannya sebenarnya sama seperti video-video sebelumnya. Sambungan terbaik itu seperti ini. Ini namanya sambungan seri zigzag. Kalau kami menamainya seri zigzag karena sebenarnya sambungannya itu seri, jadi ini berurutan dari sini ke sini. Ini kan dari kiri bawah ke kanan, sampai kanan mentok, ke atasnya balik arah ke kiri. Kalau sudah mentok ke kanan lagi, terus sampai berapa baris yang kita butuhkan. Kalau yang digambar ini adalah 6 baris. Kalau misalnya 7 baris ya tinggal ditambahkan dari sini balik lagi ke sana.
Kalau 8 baris balik lagi ke sini. Seperti itu. Namun di sini yang perlu diperhatikan adalah pembagi arusnya ataupun shortcut kabelnya, jadi agar yang atas itu mendapatkan tegangan sama seperti yang bawah, maka ini kami jumper seperti ini. Nah, sebenarnya tidak harus di samping seperti ini, bisa di tengah, cuman kalau yang rakitan kami selalu di samping agar lebih rapi. Nah, hasil jadinya seperti apa? Seperti ini. Ini yang udah dirakit seperti tadi, bahannya spon ati. Ini yang bagian penyambungan kabel samping, dan ini agar lebih nempel di kaca dibuatkan spon ati juga, dan juga fungsinya agar LED-nya itu tidak menyentuh di kaca, sehingga yang menyentuh hanya ini pinggirannya. Nah, ini tinggal di finishing, dikasih double tip. Nah, ujungnya seperti ini. Ini nanti dipasangkan ke modul yang ini. Oke, seperti itu. Kemudian kalau untuk display misal di toko ataupun mau di display di rumah, bisa ditambahkan adaptor ataupun power supply, minimal disesuaikan dengan jumlah LED-nya. Kalau 4 baris itu sebenarnya 3 ampere bisa, cuman disarankan menggunakan yang 5 ampere. Kalau tipe-tipe yang 5 baris ke atas tuh mending pakai yang 10 ampere. Seperti ini. Ini juga bisa diorder di Joachi, hanya saja tidak semua part tersedia, hanya yang tipe kecil seperti ini, yaitu 3 ampere. Oke, sepertinya sudah semua. Semoga bisa lebih bermanfaat, bisa menjadi inspirasi. Siapa tahu kalian mau usaha menjual strobo. Ya, lihat video ini sampai lengkap, jangan di skip. Kemudian kalau cari bahannya, ya jangan lupa di Joachi Indonesia tentunya. Oke, video kali ini cukup sampai di sini. Semoga kalian sehat-sehat selalu, baik-baik saja, dan dadah.